Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh dan juga jamaah iktikaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada hari ini kita tetap istiqomah untuk bisa salat subuh secara berjamaah dan juga istiqomah mengikuti iktikaf serta istiqomah sahur bersama di sini. Pada pagi hari ini yang merupakan salat subuh berjamaah di musim atau di bulan Ramadan pada tahun hari ini, terakhir kalinya, kita tetap akan melanjutkan program kajian iktikaf, yaitu kajian subuh yang semestinya itu adalah menyelesaikan surat tafsir surat Al-Hujurat yang masih 5 ayat, tapi karena beliaunya Ustadz Yunhar Ilyas itu harus pergi ke Surakarta, jadi moga-moga kita bisa menghadirkan beliau lagi lain kali insyaallah. Nah, untuk pagi hari ini kajian di Westol insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz kita Ustadz Anof. Waktunya monggo terserah Ustadz Anof. Nanti setelah itu kita dalami pemahaman kita dengan dialog atau diskusi. Ya secukupnya hingga kira-kira kita semuanya sudah ngantuk, capek, kembali ke tempat tidur lagi insyaallah. Dan sebelum dimulai, saya ingatkan lagi kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan program kita pada hari ini, karena ini adalah hari Ramadan terakhir kita atau puasa kita terakhir di bulan Ramadan tahun ini, bahwa setelah zuhur berjamaah nanti insyaallah kita semuanya yang punya waktu tentu saja diminta untuk membantu persiapan setup hall di Westall Secondary College di sebelah sini untuk menyiapkan segala sesuatunya terkait dengan sholat id besok pagi insyaallah. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu sekalian yang punya waktu dimohon kehadirannya untuk berpartisipasi dalam membantu panitia insyaallah. Untuk selanjutnya kepada Ustadz Anof saya persilahkan. Gak usah, ntar kalau mau duduk sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala syahru ramadana syahrus siyam wa unzila fihi al-Qur'an huda linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah khaliqul asya' al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah khairul anbiya sadiqun wa'dil amin. Amma ba'du, para alim ulama yang saya hormati, segenap asatis dan ustazat yang saya hormati, segenap pengurus dari Masjid Westall yang saya hormati, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak ada ungkapan yang paling indah mengawali subuh kita kali ini di tengah keadaan yang begitu sangat sulit. Subuh itu Masya Allah
enaknya untuk tidur kayaknya. Dimana memang saking istimewanya sholat subuh, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan kata-kata sholat subuh sendirian. Dikatakan dalam firman Allah, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikanlah sholat ketika matahari berada di tengah dan juga ketika nanti matahari terbenam. Artinya sholat zuhur dan asar Allah satukan. Namun setelah itu subuh disebutkan dengan sendiri, yaitu dengan kata-kata wa Qur'an al-fajr, yaitu salat subuh. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Kenapa salat subuh dikhususkan? Apa kata Allah? Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Karena sesungguhnya yang namanya salat subuh saat itu masyhuda. Ibnu Abbas dalam tafsirnya mengatakan bahwa sesungguhnya yang dimaksud masyhuda ialah di mana para malaikat melihat itu semua. Ayahanda ibunda sekalian, itulah kenikmatan salat subuh. Oleh sebab itu di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dikatakan seandainya ada orang salat subuh dan setelah itu melanjutkannya dengan tadarus, melanjutkannya dengan kajian Al-Quran sampai waktu duha tiba, dan saat itu dia langsung salat duha, maka pahalanya sama saja dengan pahala haji dan umrah. Pahalanya bukan sama ibadahnya. Nanti mentang-mentang begitu langsung ya, gak mau haji dan umrah, udah cukup sholat subuh selesai sampai duha selesai semua. Ini suara saya kedengeran kan? Agak-agak. Ayahanda ibunda sekalian, itulah kehidupan dan keenakan sholat subuh. Dan waktu yang terus bergulir, waktu yang terus berputar tak terasa, telah mengantarkan kita di penghujung terakhir di bulan suci Ramadan. Rasanya baru kemarin kita selalu mengatakan kapan ya Ramadan akan mulai. Namun rasanya sekarang kita sudah mengatakan kapan ya salat Idul Fitri akan dilaksanakan. Itulah waktu yang terus berputar. Itulah waktu yang terus bergulir. Sehingga dalam setiap waktunya umat Islam diminta untuk selalu mengintrospeksi. Apakah waktu mereka yang kemarin dapat dijadikan sebuah bahan acuan menuju kesatuan yang lebih baik lagi di waktu mereka yang akan datang. Ayahanda ibunda sekalian, semalam kita sudah melakukan i'tikaf, tujuk dan sujud kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana salah satu hikmah dari i'tikaf, i'tikaf hikmahnya ialah kita bisa mengontrol diri kita. Apa artinya mengontrol diri kita? Bahwa sesungguhnya di waktu i'tikaflah saat itu kita bisa merenung apa yang sedang kita lakukan kepada hari-hari yang sebelumnya. Dan disitulah Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya dengan jelas mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hitunglah dirimu, siapkanlah dirimu sebelum nanti kita akan berhadapan dengan perhitungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya di dalam dunia nyata, saya selalu memberikan ibarat. Seandainya di dalam dunia nyata ada yang dinamakan dengan tim audit, kenapa kita tidak melakukan itu kepada diri kita? Kenapa tidak kita audit diri kita atas kejadian apa yang telah kita lakukan? Kenapa tidak kita biarkan layar hati ini melihat apa yang telah kita lakukan sudah sesuai dengan syariah atau belum sesuai dengan syariah? Sudah sesuai dengan tuntunan dan ajaran Al-Quran atau sudah sesuai dengan ajuran-ajuran dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oleh sebab itu, mudah-mudahan i'tikaf yang kita lakukan kemarin merupakan sebuah introspeksi diri kita, bahwa mudah-mudahan kita akan selalu dijadikan umatnya yang selalu menghitung diri kita sebelum Allah menghitung kita semua.
Ayahanda ibunda sekalian, dan juga sadarilah ketika kita sering bergaul dengan masjid, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadisnya dengan jelas mengatakan, sab'atun, 7 orang, yauma la dhillu illa zilluh, yang azallahumullahu yauma la zilla illa zilluh. 7 orang kata Rasul, yang dimana pada hari itu sesungguhnya Allah akan melindungi dirinya, yaitu di hari mahsyar nanti, yang dimana yauma la zilla illa zillu, yang hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah syab nasa'a fi ibadatillah, bahwa anak muda ataupun siapapun yang selalu hatinya berada di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua akan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda ibunda sekalian, di dalam kesempatan kali ini, di akhir kita melakukan Ramadan, saya hanya ingin mengingatkan akan satu hal. Kita mengerti dan memahami bahwa sesungguhnya makna dari puasa yang paling utama, semuanya tentu paham. Apa makna dari puasa? Yaitu la'allakum tattaqun, yaitu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Artinya segala macam hikmah-hikmah puasa yang ada itu merupakan bagian dari ekstra atau bonusnya Allah. Tetapi inti dari puasa tersebut itu satu, yaitu tattaqun, ketakwaan. Apa makna takwa? Makna takwa sebagaimana Al-Ghazali mengatakan bahwa at-taqwa ialah al-amru, melaksanakan dalam menjalankan perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan juga menjauhinya larangannya. Itu arti takwa secara jelas, bahwa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, itulah tujuan dari yang namanya Ramadan. Ramadan sebagai universitas besar akan menjadikan kita ialah orang yang selalu bisa menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah. Semua faham tentang itu. Oleh sebab itu dalam kesempatan kali ini saya hanya ingin menyampaikan 4 ciri khas dari orang yang bertakwa. Siapa saja orang yang bertakwa? Yang pertama, ketika kita melihat huruf takwa, takwa itu terdiri dari 4 huruf. Huruf apa aja, Pak? Ta, terus qaf, waw, dan ya. Takwa, ta, qaf, waw, dan ya. Itu ada 4 huruf. Nah, inilah sebetulnya ciri khas dari orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu kalau ingin menjadikan ukuran apakah puasa kita sukses dalam menciptakan seorang yang bertakwa, mari kita lihat kita sudah bisa menjadi 4 orang ini atau tidak. Yang pertama huruf ta. Huruf ta itu artinya tawadu, bahwa orang yang bertakwa itu harus tawadu. Tidak ada alasan siapapun dia, ulama sekalipun, kiai sekalipun, buyah sekalipun, syekh sekalipun, mengatakan dirinya paling bertakwa. Tidak ada alasan. Dan siapa saja yang mengatakan bahwa dia paling bertakwa, yakinkan dia ialah bukan orang yang bertakwa. Karena semakin tawadu. Coba sekarang itu yang diajarkan sebetulnya oleh puasa. Kita habis-habisan makan dan minum, siapa orang yang mau tahu? Ya kan? Itu menandakan kita dilatih untuk tawadu. Karena apa yang kita lakukan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah, oleh sebab itu siapapun yang mengatakan bahwa saya paling bertakwa, yakin dia belum bertakwa. Karena dengan jelas Allah mengatakan wala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqo, kata Allah. Janganlah kalian membersihkan diri kalian, karena sesungguhnya aku, kata Allah, tahu di antara kalian siapa yang paling bertakwa. Jadi tidak bisa orang mengklaim saya paling bertakwa, saya paling bersih, saya paling beriman.
Sehingga pada akhirnya bisa dengan gampangnya dan mudahnya mengatakan orang lain tidak beriman dan orang lain tidak bertakwa. Jelas Allah mengatakan demikian, wala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqo. Bahkan Ibnu Athaillah Askandari dalam bukunya Al-Hikam pernah mengatakan, man sabata li nafsihi mutawadi'an, siapa saja, kata Imam Athaillah, yang menyatakan dirinya bahwa dia paling tawadu, dia paling bertakwa, fahuwa mutakabbir haqqan, bahwa sesungguhnya, kata Imam Athaillah, bahwa dialah sesungguhnya yang paling sombong di antara sesungguhnya. Jadi man sabata li nafsihi mutawadi'an fahuwa mutakabbir haqqan. Siapa saja yang merasa dirinya paling tawadu, sesungguhnya dialah yang paling sombong. Tidak ada pengakuan. Ya, orang kan sekarang ini banyak kan, orang udah naik haji dipanggil namanya nggak mau, diem aja. Pak Haji, Pak Haji. Gitu kan? Iya. Sekarang berapa banyak orang yang selalu ingin menggumbar-gumbar apa yang telah dia lakukan. Dikatakan saya mah kemarin ketika di haji, alhamdulillah khusyuk banget. Padahal mah di Mekahnya cuma belanja, ya kan? Kok tahu padahal? Saya nggak ngomong. Nah, itulah yang pertama. Jadi ciri orang yang bertakwa ialah tawadhu, dan Ramadan seharusnya mengajarkan itu. Nah, yang kedua, ciri dari orang bertakwa ialah khauf. Apa dia? Yaitu qanaah. Apa artinya qanaah? Qanaah ialah konsistensi. Itu yang diajarkan oleh Ramadan. Kalau kemarin seandainya dia di dalam Ramadan menghabiskan Al-Quran, maka teruskan itu di 11 bulan berikutnya. Kalau seandainya kemarin di dalam Ramadan dia diajarkan untuk saling bersilaturahmi, maka teruskan itu di dalam 11 bulan berikutnya. Itulah makna konsistensi dalam Islam. Karena memahami Islam berarti menjalankannya untuk seluruh kehidupan. Jangan biarkan Ramadan pergi meninggalkan kita. Setelah itu tidak ada bekas dan ajaran Ramadan yang dapat kita jadikan acuan di dalam kehidupan. Karena tidak ada artinya Ramadan, sebulan yang begitu besar, bulan yang penuh dengan rahmah, maghfirah, dan juga pembebasan Allah dari api neraka, kita jadikan hanya lewat begitu saja tanpa ada bekas. Oleh sebab itu orang-orang yang mencapai hakikat dari orang-orang yang bertakwa itu akan terus menjalankan apa-apa yang mereka lakukan di Ramadan di 11 bulan berikutnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bahwa sesungguhnya orang-orang yang orang-orang yang bertakwa itu ialah yaitu wara. Para alim ulama berbeda pendapat tentang pengertian dari wara. Wara ada yang mengatakan ialah ayyatruka syubhat ayyakhafa nazala ala al-haram, yaitu meninggalkan sesuatu yang subhat karena dia takut akan turun kepada sesuatu yang haram. Walaupun nanti para ulama ada membagi wara menjadi 3 hal. Namun saya lebih setuju dengan pendapat salah seorang ulama. Makna dari al-wara ialah seimbang. Apa artinya seimbang? Seimbang antara kehidupan dunianya dan juga kehidupan akhiratnya. Bahwa yang mereka lakukan di dunia ini bukan hanya semata-mata karena dunia, namun yang mereka lakukan di dunia ini semuanya karena untuk menuju satu hal yang di akhirat. Bukankah malaikat Jibril pernah memberikan pesan kepada Nabi Muhammad SAW? Dikatakan, ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa yang ingin kau kerjakan. Namun ingat wahai Muhammad, kau akan mendapatkan balasan dari setiap apa yang engkau lakukan. Setiap titik yang kita lakukan di kehidupan kita ini akan kita pertanggungjawabkan di kehadirat Allah. Semuanya akan masuk server besar yang tanpa pernah error. Dialah Raqib dan Atid.
ketika faman ya'mal mithqala zarratin, siapa saja yang melakukan sesuatu sekecil atom, kebaikan sekecil atom, khairan yarah, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Sekecil atom, kecil banget. Bahkan sebaliknya, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, siapa saja yang melakukan satu keburukan sekecil apapun, maka dia akan mendapatkan itu semua. Dan terakhir, bahwa ciri khas dari orang-orang yang bertakwa ialah yaitu yakin. Apa artinya? Yakin dengan apa yang telah Allah tetapkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat pertama sudah jelas bahwa orang-orang yang bertakwa ialah yakin, yu'minuna bil ghaib, bahwa dia yakin dengan sesuatu yang gaib. Dia yakin dengan semua itu. Dia yakin dengan adanya orang-orang, dengan adanya makhluk-makhluk lain, karena itu merupakan sebuah keyakinan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan dia pun yakin apa yang telah diturunkan melalui Al-Quranul Karim dan juga dengan kitab-kitab sebelumnya. Artinya umat Islam bukan tidak yakin bahwa Allah pernah menurunkan Taurat kepada Nabiullah Musa alaihi salam di sebuah gunung yang bernama Tursina di Mesir sana. Umat Islam pun juga tidak boleh tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan Injil kepada Nabiullah Isa alaihi salam. Umat Islam pun tidak boleh tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan Zabur kepada Nabiullah Daud alaihi salam. Keyakinan inilah yang harus kita fahami. Dan keyakinan kita terhadap Al-Quran untuk menjadikannya pedoman kehidupan, itulah ciri khas orang-orang yang bertakwa. Bahwa setiap apa yang akan mereka lakukan, semuanya refs to Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan 4 hal ini akan kita jadikan sebagai sebuah bahan acuan. Sudahkah Ramadan yang telah melatih kita dengan 11 bulan penggemblengan, dengan 11 bulan diskon yang besar-besaran, membentuk kita menjadi orang yang 4 ini. Orang yang tawadu, orang yang beribadah ikhlas hanya karena Allah, tidak mengharapkan apapun. Orang yang wara, yang menyeimbangkan antara dunia dan akhiratnya. Dan orang yang selalu yakin akan setiap apa yang telah diturunkan oleh Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahanda ibunda sekalian, mudah-mudahan ini semua akan bermanfaat dan mudah-mudahan ini semua akan menjadikan bahan renungan bagi kita. Mari di hari-hari akhir ini kita terus merenung. Sudahkah Ramadan membekas pada diri kita? Sudahkah sanggup kita menggelar sebuah gelar, yaitu minal aidina wal faidin, kembali kepada agama kita yang sesungguhnya, dan juga kita menang dalam mengontrol hawa nafsu kita. Sudah pantaskah kita mendapatkan itu semua, sehingga reward dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan kita dapatkan dan pantas kita terima bersama. Mudah-mudahan renungan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan renungan ini akan selalu menjadi bahan kegunaan kita. Dan mudah-mudahan sebagaimana selalu disampaikan di dalam doa-doa setiap imam di malam-malam akhir Ramadan, Allahumma radda alaina Ramadana adida. Ya Allah, kembalikan kepada kami Ramadan-Ramadan berikutnya, agar masih kami bisa untuk selalu beribadah di bulan tersebut. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikian penyampaian materi oleh Ustadz Anof. Untuk selanjutnya adalah waktu bagi kita untuk diskusi. Untuk itu kesempatan saya berikan kepada jemaah sekalian, barangkali ada yang mau bertanya.
bertafakur semua ini. Ustadz Jamroni bertafakur dari tadi. Ada yang mau bertanya? Sepertinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz Anaf, ciri yang ketiga tadi itu wara, yang dijelaskan bahwa salah satunya itu menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Ini tidak hanya dunia tapi juga untuk akhirat sekalian. Ini bagaimana konsep yang dikatakan menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat? Itu kan kita sering baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mohon penjelasan. Assalamualaikum. ada pertanyaan lain? Oke, sementara satu dulu dari Pak Azhar ya. Terus, ya, terus, terus, ya, bagaimana menyeimbangkan antara kehidupan dunia dengan akhirat? Wara, sekali lagi saya sampaikan, memang banyak pengertian tentang wara. Ada yang mengatakan wara itu merupakan meninggalkan sesuatu yang subhat karena dia takut kepada yang haram. Artinya yang subhat saja dia takut. Tetapi ada ulama yang mengatakan wara ialah menyeimbangkan dunia dan akhirat. Apa yang dimaksud tersebut ialah bahwa kehidupan dunia itu ialah ladang kita untuk mendapatkan suatu reward di dalam akhirat. Misalkan seandainya kita bekerja itu untuk menafkahi sebagai anak istri, dan anak istri bisa menghasilkan nanti dari keluarga tersebut menghasilkan sebuah anak yang saleh, maka itu berarti kita melakukan kehidupan dunia yang pada akhirnya kita persiapkan untuk akhirat. Karena jelas kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa bi thalathin." Ketika anak Adam sudah meninggal, maka yang tersisa hanya 3 hal. Di antaranya waladun salih yada'ulah. Nah, artinya kehidupan dunia mempersiapkan anak itu merupakan bagian kita untuk menyiapkan akhirat. Artinya jangan hanya kita melaksanakan dunia sekedarnya begitu saja, tanpa memikirkan bahwa setelah dunia ini ada kehidupan selanjutnya. Itu yang dimaksudkan menyeimbangkan. Artinya umat Islam itu tidak disuruh untuk ibadah terus-terusan. Umat Islam tidak disuruh terus ibadah terus-terusan. Apa? Setelah salat Jumat, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard, kata Allah. Ketika kau telah selesai salat, maka bersebarlah kau ke muka bumi ini. Wabtaghu ma kataballahi lakum. Carilah apa yang telah Allah catatkan untuk kalian semua. Telah Allah tuliskan untuk kalian semua. Itu artinya umat Islam bukan hanya selalu beribadah, setelah itu meninggalkan segala macam apa yang menjadi kebutuhannya di dunia. Tetapi sebaliknya, umat Islam bukan hanya selalu bekerja tanpa beribadah. Ketika salat Allahu Akbar, itu tadi kerjaan udah selesai apa belum? Nah, itu gak salah itu seperti itu. Nah, itu yang dimaksud menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, ada perkataan ulama yang begitu indah. Apa katanya? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Jadi ketika kita bekerja, kita totalitas. Bismillahirrahmanirrahim, totalitas bekerja. Tapi i'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghada. Namun ketika kalian nanti akan bekerja untuk akhirat, artinya ketika beribadah, ketika sholat, ketika i'tikaf, ka'annaka tamutu ghada, kata Allah, kata ulama, seakan-akan kalian akan meninggal esok hari. Jadi begitu, insyaallah. Wallahu a'lam. Pak Anto, silakan Pak Anto.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, hari ini kita hari terakhir Ramadan dan insya Allah kita besok Id. Sering diingatkan oleh para guru kita bahwa seharusnya apa yang telah kita dapatkan selama Ramadan ini bisa kita pertahankan setelah Ramadan. Bahkan bulan Syawal itu kan artinya bulan peningkatan. Tapi kita tahu semua bahwa tantangannya tidak mudah ya untuk mempertahankan suasana yang sudah terbangun selama Ramadan ini. Jadi pertanyaan saya sebenarnya pertanyaan yang sering juga ditanyakan bahwa bagaimana kira-kira kita bisa mempertahankan suasana yang sudah terbentuk sedemikian rupa selama 1 bulan penuh ini. Suasana indah, beribadah selama Ramadan, Qiyamul Lail, baca Quran dan sebagainya. Mungkin Ustadz bisa share ya apa yang bisa kita lakukan misalnya di Melbourne ini agar suasananya bisa tetap bertahan seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mempertahankan. Makanya ketika orang bilang bahwa sesuatu hal itu biasanya dimulai dari kebiasaan. Nah, sekarang permasalahannya ketika kita sudah menjadikan aktivitas, rutinitas ibadah itu di dalam Ramadan menjadi sebuah kebiasaan, maka insya Allah kebiasaan tersebut akan mengikuti di 11 bulan berikutnya. Itu yang pertama. Makanya sebetulnya ketika suasana-suasana seperti ini, silakan ciptakan di bulan-bulan selanjutnya. Misalkan adakan majelis taklim seperti ini. Adakan terus dengan kajian-kajian Al-Quran. Sekarang ini mengkaji Al-Quran, banyak sekali terjemahan yang sudah siap. Silakan kaji itu. Silakan masing-masing membaca Al-Quran. Misalkan kalau tidak bisa ya hari Sabtu atau hari Minggu. Gitu kan? Artinya suasana-suasana ini pun harus akan tetap ada. Terus kalau misalkan kemarin kita sering bertemu, maka teruskan pertemuan itu melalui pengajian-pengajian yang terus diciptakan. Kalau kemarin seandainya kita bisa sholat berjamaah, kenapa tidak kita biasakan untuk menyempatkan minimal subuh atau mungkin minimal isya untuk sholat di masjid ini. Ada kan sholat 5 waktu insya Allah di masjid kan? Iya, jadi artinya suasana-suasana itu bisa diciptakan. Memang suasananya bisa jadi tidak sama seperti Ramadan, tetapi nilai ibadahnya akan tetap sama. Kita sudah dibiasakan oleh itu. Nah, sekarang semuanya tinggal kembali kepada diri kita. Mau gak kita menjadikan rutinitas Ramadan menjadikan kebiasaan? Oleh sebab itu, makanya tujuan dari orang berpuasa itu tatakun. Salah satu ciri dari orang-orang yang bertatakun, orang-orang yang bertakwa ialah dia konsistensi dalam menjaga Islam. Seperti itu mungkin yang bisa saya saring. Hadanallah. Terima kasih Pak Anof. Ada yang mau bertanya lagi? Pak Ikra, silakan Pak Ikra. Dari Hooper Crossing jauh sekali, subhanallah. Tadi saya lupa Ustaz sedikit. Dari 4 tadi kan ada huruf ta, kaf, dan ya. Saya pernah juga mendengar sebuah uraian dari salah seorang Ustaz. Ada satu itu merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliki. Merasa cukup. Itu apakah masuk dalam wara atau qanaah itu? Qanaah. Qanaah ya. Jadi tidak merasa apa? Ya, qanaah itu konsistensi dan dia tuh merasa puas. Qanaah, masuk qanaah. Ya. Sepertinya sudah siap untuk kembali ke alam sebelumnya. Jadi kalau gitu baiknya kita akhiri. Tapi sebelumnya saya tanya Pak Abu dulu. Pak Abu, besok Ahad pagi masih ada kajian kah?
Pak Abu siap itu Pak Abu berarti. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah pengajian pada pagi hari ini kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Oh, ada pertambahan lagi, silakan. Ya, karena besok mau Id, saya hanya ingin sedikit saja menambah tentang adab di dalam Id, ya, biar besok kita lebih enak Idnya kan, bahwa di hari kemenangan tersebut apa saja yang pernah dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, di dalam sebelum melakukan salat Id, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang pertama melakukan al-ghuslu wa tatayyub. Jadi dia itu selalu mandi dan juga memakai wangi-wangian. Sebagaimana disampaikan oleh Hasan bin Sabit, dikatakan bahwa amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Aid annal bisa ajwada ma najid. Jadi ketika Id kita diminta untuk memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Jadi hadisnya bukan pakaian baru, artinya bukan harus beli baru, tetapi pakaian terbaik ajwada ma najid yang ada kita atau yang kita miliki. Terus yang kedua, bahwa salah satu dari sunnah ataupun adab Rasulullah SAW ketika Id, itu pertama sebelum dia melakukan sholat Id, dia makan terlebih dahulu. Tetapi ini harus diartikan. Sebagaimana disampaikan oleh Anas ibnu Malik, dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kulu tamarat wa akalahunna witran. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia menghadapi sholat Id, dia tidak makan berat, tetapi dia hanya memakan dari beberapa korma. Dan dia selalu memakannya itu witer, memakannya itu ganjil. 21. Iya, terserah, yang penting ganjil ya. 1001 juga ganjil itu mah. Asal kuat aja makan korma segitu kan. Ya. Jadi makanya ini ada satu kesalahan. Jadi terkadang ada kebiasaan di masyarakat kita itu, karena disunahkan untuk makan, makannya makan ketupat. Sehingga datang ke masjid belum sikat gigi, Masya Allah itu baunya enak banget kan. Nah, Nabi mensunahkannya itu makannya seadanya, bahkan diibaratkan, dikiaskan hanya dengan memakan korma. Ya, itu. Yang ketiga, bahwa diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi dari Abi Hurairah, dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ilal Aid yarji'u fi ghairi tariqil ladzi kharaja fi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke satu tempat mushola untuk sholat Id, pulangnya lewat jalan lain. Ya, bisa kayak begitu. Yang nggak harus begitu, jangan berangkat dari sini pulangnya lewat Canberra kan kejauhan gitu kan. Lebih parah itu ya. Artinya kalau bisa untuk jalan lain, untuk apa? Karena di hari Id ini Nabi SAW mengatakan aghnihum yauma'idukum. Artinya kita diminta untuk memberi, mengayakkan. Kenapa Nabi putar saat itu? Dikhawatirkan masih ada saudaranya yang saat itu tidak bisa makan. Masih ada saudaranya yang saat itu masih miskin. Oleh sebab itu diminta untuk jalan ke tempat lain. Di lain jalan dia datang ke musola. Dan terakhir, bahwa ada sebuah kebiasaan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan ini pun juga bisa menjadi kebiasaan kita. Dikatakan idzal taqul yaumal id yaqulu ba'duhum. Ketika mereka saling bertemu di waktu hari Id, yang mereka katakan ialah taqabbalallahu minna wa mink. Jadi bukan minal aidin. Minal aidin itu kembali kepada aid, itu sebuah doa, tetapi yang diucapkan banyak oleh para sahabat ialah taqabbalallahu minna wa minki. Biasanya kalau orang Arab ditambah dengan kul amanu antum bikhair atau kul sana wa antum taib. Tetapi yang sering dilakukan oleh para sahabat Nabi ialah taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum, insyaallah. Ada satu lagi yang terlupa, mungkin saya tambahkan. Kebanyakan dari kita itu sangat malas untuk bertakbir dengan
suara yang keluar suaranya. Katakanlah kalau kita berkumpul di tempat sholat, yang takbir itu hanya satu orang di depan, sementara lainnya diam pada mainan HP atau ngobrol, padahal kesempatan takbir untuk sholat id itu ya sebelum sholat itu. Dari mulai subuh sampai sholat id itu. Sayang sekali itu tidak dimanfaatkan. Akhirnya maghrib pun juga jarang-jarang yang seperti itu. Jadi mulai besok marilah kita, kalau kita kumpul di lapangan dari maghrib, boleh dari maghrib. Nggak sunnahnya memang begitu, Pak. Kalau kita lihat hadisnya itu dari subuh. The best itu, setuju saya. Jadi sekali lagi, besok kalau kita semuanya berkumpul di lapangan ataupun berkumpul di hall, pastikan kita semangat dalam bertakbir. Jadi yang suara keras tidak hanya satu orang di depan, tapi seluruhnya serentak, terutama kita semuanya yang ada di sini. Baik, Bapak Ibu sekalian, marilah kita akhiri pengajian pada Pak Dadang. Are you alright? Ada tambahan informasi? Sebenarnya tidak ada. Apa? Baik, mari kita akhiri pengajian pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.